Sebelum kita mulai perkuliahan pada kali ini, teman-teman jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen sebagai bukti kehadiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya bersama saya Puspa Novitasari dalam materi praktikum digital marketing. Sebelum memulai praktikum kali ini, teman-teman jangan lupa untuk klik like dan komen sebagai bukti kehadiran. Silakan menyimak dan mencatat poin-poin penting pada materi kali ini. Setelah sebelumnya kita sudah membahas menentukan produk yang dipasarkan, branding, logo, menyusun perencanaan content plan, serta membuat fotografi produk, maka pada pertemuan kali ini kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana membuat videografi untuk promosi produk. Ada banyak strategi marketing yang bisa dilakukan untuk meningkatkan penjualan. Salah satunya adalah dengan membuat video iklan produk. Inilah yang menyebabkan banyak pebisnis yang berupaya untuk membuat konten iklan berupa video untuk menarik perhatian konsumen. Dilansir dari halaman Disco, video merupakan konten yang paling banyak dikonsumsi dan ditonton oleh para pengguna internet sepanjang tahun. Hal ini dikarenakan video memiliki daya tarik visual. Audiens cenderung lebih tertarik pada informasi yang disampaikan melalui media visual daripada teks atau gambar statis. Video menawarkan pengalaman visual yang lebih dinamis dan menarik, sehingga lebih mampu menangkap perhatian dari audiens. Sebuah brand pasti memerlukan strategi pemasaran untuk mencapai tujuan bisnisnya. Berdasarkan survei dari Wir Social, bahwa pada kuartal 2 tahun 2023, video online memiliki jangkauan penonton sebesar 92,3% di kalangan pengguna internet di seluruh dunia. Kebiasaan menonton video online ini pun diprediksi bisa menggeser televisi sebagai sumber iklan utama di Indonesia. Dalam kegiatan marketing sendiri, produksi video marketing dilihat sebagai salah satu strategi yang lebih menghemat biaya sekaligus paling efektif, karena dengan ini kita bisa merekam video dalam kualitas yang tinggi dengan hanya menggunakan satu buah smartphone. Sebenarnya konten berupa video ini sudah ada dan banyak digunakan sejak dulu dalam bentuk iklan di televisi. Namun tentu saja biaya untuk mengiklankan produk di televisi ini sangat besar ya. Karena produksinya juga memakan waktu dan biayanya juga tidak sedikit serta membutuhkan alat-alat yang canggih. Namun sekarang, semua orang bisa membuat video menggunakan perangkat pribadi. Hanya dengan menggunakan smartphone saja, kita bisa membuat banyak video iklan yang menarik. Tidak heran jika saat ini video iklan produk ini menjadi salah satu cara yang tepat untuk memperkenalkan produk kita kepada para calon konsumen. Iklan berupa video ini menjadi lebih mudah dimengerti, dicerna, dan tentunya menarik audiens. Jadi apa yang dimaksud dengan videografi promosi produk? Videografi mengacu pada pembuatan video dengan menggunakan berbagai teknik, seperti pengambilan gambar, penyuntingan, penggunaan efek visual untuk menciptakan sebuah karya visual yang menarik. Sedangkan promosi produk ini mengacu pada upaya untuk memperkenalkan, mengiklankan, dan meningkatkan kesadaran tentang produk tertentu kepada target pasar yang relevan. Sehingga, pengertian dari videografi promosi produk sendiri adalah proses pembuatan video yang dirancang khusus untuk mempromosikan suatu produk maupun layanan. Nah, apa saja pentingnya video promosi produk? Yang pertama adalah meningkatkan engagement. Video memiliki daya tarik yang kuat dan mampu membuat audiens terlibat lebih lama. Dengan menggunakan video dalam kampanye pemasaran, maka kita dapat meningkatkan interaksi dan keterlibatan dari audiens. Video dapat menggambarkan secara akurat mengenai layanan atau produk yang kita tawarkan kepada pasar. Artinya, bahwa kita dapat meraih kepercayaan pasar pada bisnis atau produk kita. Di dalam video, kita juga bisa melakukan apa saja. Bisa menjelaskan manfaat produk, menjelaskan cara pemakaian produk, pengalaman pelanggan, menceritakan proses produksi, dan lain sebagainya. Dengan demikian, sebuah video marketing ini dapat mengajak pelanggan untuk ikut terlibat dengan menonton semua informasi tentang produk atau perusahaan kita. Nah, manfaat yang kedua, ya, pentingnya video promosi yang kedua adalah meningkatkan brand awareness, ya, atau kesadaran merek. Video yang menarik dan berkualitas tinggi dapat membantu membangun brand awareness yang kuat. Dengan menampilkan brand value dan pesan yang jelas dalam video, maka kita bisa menciptakan hubungan emosional dengan audiens dan meningkatkan kesadaran merek mereka. Banyak pengusaha menggunakan situs media sosial seperti YouTube, Twitter, Facebook untuk tujuan promosi. Saat ini, banyak pengusaha itu mulai beriklan di platform media sosial seperti YouTube, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Selain media sosial, kita juga bisa menambahkan ke situs web kita sehingga pengguna dapat menonton video dari produk yang kita tawarkan. Nah, untuk meningkatkan kesadaran akan produk perusahaan kita ini,
maka kita bisa menggunakan pemasaran melalui video tadi. Nah, pentingnya video promosi yang ketiga adalah jangkauan luas yang menggait audiens. Salah satu bentuk media yang memiliki peluang besar untuk dibagikan adalah video. Kecepatan penyebaran video secara online akan berpengaruh pada kampanye pemasarannya, terutama dalam menurunkan biaya pemasaran. Jadi perusahaan tidak lagi harus mengeluarkan uang yang banyak ya dalam jumlah yang besar atau berlebihan untuk sekali jalan beriklan di televisi. Nah, promosi bisnis semacam ini juga berkontribusi pada target pasar, di mana pemasaran perusahaan menjadi tak terbatas ya, karena dengan jangkauan online ini yang tidak terkira ya, maka bisa menjangkau area mana saja. Pemasaran video kita memiliki audiens global ya, yang artinya memiliki potensi jangkauan pasar yang sangat luas dan sangat dalam. Apalagi sekarang internet ini sangat mudah diakses ya, sehingga membuka kemungkinan untuk memperluas bisnis kita secara internasional. Nah, yang keempat adalah menarik minat calon konsumen. Jadi dalam waktu singkat, pemasaran video ini dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang layanan atau produk yang kita tawarkan ya. Kemudian memberikan penjelasan yang menyeluruh juga, sehingga dapat menginspirasi kepercayaan pada target pasar. Nah, agar hal ini dapat tercapai, maka diperlukan video yang berkualitas tinggi. Manfaat yang kelima ya, pentingnya video promosi produk yang kelima adalah meningkatkan konversi dan penjualan. Menurut survei dari data HubSpot ya, 83% marketer ini mengatakan bahwa video marketing dapat membantu mereka mencapai leads atau prospek pelanggan yang ditargetkan. Dengan menggabungkan pesan yang persuasif ya dan call to action ya, call to action sudah pernah kita bahas sebelumnya, yaitu susunan kalimat pendek yang digunakan untuk mempengaruhi audiens dalam melakukan sesuatu ya, sehingga ini bisa mendorong audiens untuk mengambil tindakan yang diinginkan. Nah, ini adalah 5 hal pentingnya video promosi produk. Berikutnya adalah elemen-elemen videografi promosi produk. Yang pertama adalah komponen profesional. Videografi produk harus dibuat dengan standar yang profesional, termasuk penggunaan peralatan yang sesuai, kemudian teknik pengambilan gambar yang baik, dan penyuntingan yang berkualitas tinggi untuk menciptakan hasil akhir yang mengesankan. Nah, elemen yang kedua adalah komponennya harus tepat. Setiap elemen dalam video yang dipilih ya harus disusun dengan cermat untuk memastikan bahwa pesan produk disampaikan secara jelas dan efektif kepada audiens target. Elemen yang ketiga yaitu opening menarik. Bagian awal video harus menarik perhatian penonton segera dan membuat mereka tertarik untuk melanjutkan menonton. Ini bisa mencakup adegan yang menarik ya, kemudian musik yang memikat, atau pertanyaan yang memancing rasa ingin tahu. Elemen yang keempat yaitu gambar dan teks terlihat jelas. Pengambilan gambar harus dilakukan dengan baik dan teks yang digunakan harus mudah dibaca dan dipahami oleh audiens. Dan kualitas visual yang jelas dan tajam juga bisa membantu mempertahankan minat penonton untuk menonton lebih lama. Elemen yang kelima adalah penambahan pesan. Jadi selain menampilkan produk secara visual, video iklan atau video promosi produk juga bisa menyertakan pesan yang mendalam atau motivasi yang menginspirasi untuk meningkatkan daya tarik dan koneksi emosional dengan audiens. Nah, yang keenam, penambahan audio. Audio merupakan komponen penting dalam videografi produk. Musik latar yang cocok dapat menambahkan suasana. Sementara suara narator atau efek suara tertentu juga bisa digunakan untuk meningkatkan kesan pesan yang disampaikan. Nah, elemen yang ketujuh adalah penambahan storytelling ya. Storytelling di sini menceritakan gitu ya. Menceritakan cerita yang menarik tentang produk atau merek dapat membantu menciptakan ikatan emosional dengan audiens dan membantu mereka untuk lebih terhubung dengan produk tersebut. Nah, elemen yang terakhir yaitu penambahan motion grafis. Penggunaan motion grafis atau efek visual yang dinamis dapat menambahkan elemen kreatif dan menarik dalam videografi produk, serta membantu menyampaikan informasi dengan cara yang lebih menarik dan mudah diingat. Nah, dengan memperhatikan dan mengintegrasikan semua elemen ini dengan baik, ya, sebuah videografi promosi produk dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam mempromosikan produk atau layanan kepada audiens target. Nah, berikut adalah tips efektif yang bisa teman-teman lakukan ya untuk membuat video promosi produk. Yang pertama adalah kenali target audiens. Jadi dengan mengenali target audiens ini, maka akan membantu kita untuk menciptakan video yang lebih menarik dan relevan bagi audiens. Yang kedua adalah skrip yang menarik. Jadi pastikan bahwa pesan yang kita sampaikan jelas dan padat dalam waktu yang singkat. Jadi tidak bertele-tele, tidak membuang-buang waktu, tapi to the point, langsung pada inti pesan yang ingin kita sampaikan. Nah, yang ketiga adalah visual yang menarik. Pilihlah gambar dan grafik yang menonjol. Gunakan pemotretan yang berkualitas dan perhatikan tata cahayanya. Ini sudah kita pelajari ya
di pertemuan yang sebelumnya. Bagaimana lighting yang bagus ya, pencahayaan yang bagus, kemudian bagaimana cara memotret yang berkualitas, di mana teman-teman tidak hanya menggunakan kamera saja, tapi juga bisa menggunakan smartphone. Kemudian yang keempat adalah kualitas suara. Pastikan penggunaan mikrofon yang baik dan rekam suara dengan kejernjihan yang optimal. Jika ada narasi, pastikan suara naratornya mudah dipahami. Nah, sekarang ini sudah banyak perangkat-perangkat yang bisa teman-teman gunakan untuk menghasilkan kualitas suara yang baik ya. Bisa menggunakan mikrofon wireless, atau misalkan kalau belum punya mikrofon wireless, bolehlah pakai headset yang ada mikrofon untuk yang didekatkan ke mulut ya. Kemudian untuk aplikasi-aplikasi tertentu juga sudah ada yang menggunakan menu tambahan ya untuk mencegah kebisingan. Teman-teman bisa pakai CapCut ya. Di situ ada menu tambahan untuk mengurangi kebisingan. Jadi akan menghasilkan kualitas suara yang lebih baik gitu. Nah, tips yang kelima adalah konten yang bermanfaat. Sampaikan konten yang manfaat ya untuk memperkuat pesan yang ingin kita sampaikan. Sertakan juga call to action yang jelas agar audiens merespons sesuai dengan yang diharapkan. Nah, tips yang keenam adalah optimalkan SEO ya, Search Engine Optimization. Saat mengunggah video, pastikan untuk mencantumkan dulu judul, deskripsi, dan tag dengan kata kunci yang relevan agar mendapatkan lebih banyak penonton. Nah, kemudian tahapan apa saja yang bisa kita lakukan untuk memproduksi video promosi? Tahapan yang pertama adalah evaluasi dulu kebutuhan konten. Ya, apa saja yang bisa kita lakukan dari evaluasi kebutuhan konten? Yang pertama adalah menentukan jenis konten sesuai dengan produk bisnis kita. Ya, jadi dalam menentukan jenis konten yang akan digunakan, ya sebelumnya konten kreator harus memperhatikan dulu nih nilai atau value konten yang akan dibagikan kepada konsumen. Nah, evaluasi kebutuhan konten yang kedua adalah menentukan target konsumen. Dengan mengetahui target konsumen yang lebih spesifik, maka akan lebih mudah untuk membuat konten video marketing yang cocok untuk bisnis yang sedang kita jalani, sehingga akan mencapai buyer persona. Nah, ini adalah tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua adalah membuat rancangan video, yaitu dengan menyusun storyboard. Setelah membuat storyboard atau script, hal lain yang perlu diperhatikan di sini adalah host pembicaranya memiliki jenis suara dan penampilan yang menarik sehingga orang tertarik untuk menonton video promosi tersebut. Tahapan yang ketiga yaitu merekam dan menyunting video promosi, ya, yang dilakukan dengan tahapan mulai proses rekam. Agar proses rekaman berjalan dengan baik dan menghasilkan video yang berkualitas, ada beberapa device yang dibutuhkan, seperti kamera, mikrofon, ya, atau standing tripod. Setelah melakukan rekaman video, sunting atau edit video tersebut agar hasilnya lebih maksimal. Berikutnya adalah penggunaan SEO video. Tahapan apa saja yang ada di penggunaan SEO video? Ya, yang pertama adalah teman-teman membuat nama file video. Dalam membuat nama file video, maka harus sesuai dengan kata kunci. Jangan lupa untuk menggunakan file format video seperti MP4. Yang kedua adalah keyword. Video keyword merupakan sebuah kata kunci yang tidak hanya dicari melalui YouTube, namun juga muncul pada mesin pencarian. Caranya adalah teman-teman cari sejumlah keyword yang berhubungan dengan channel YouTube, lalu lakukan pencarian di Google. Jika ada video YouTube yang muncul pada halaman pertama dari hasil pencarian Google, maka keyword tersebut adalah keyword yang sangat tepat untuk kita gunakan. Dalam memberikan judul harus menarik, sehingga peringkat nanti yang ketika muncul di mesin pencarian akan lebih bagus. Maka judul yang kamu buat harus sesuai dengan isi video. Nah, yang berikutnya adalah closed caption. Closed caption berupa teks deskripsi yang mengenai isi video tersebut. Nah, tahapan yang kelima adalah memilih tempat pemasaran video yang tepat ya. Pilihlah aplikasi untuk mengunggah video promosi. Jadi teman-teman bisa memilih aplikasi yang dapat mendukung proses bisnis ya. Hal ini yang mendukung di sini maksudnya adalah aplikasi yang sering digunakan pada era saat ini. Seperti TikTok, YouTube, Instagram, WhatsApp maupun Facebook ya, Twitter dan lain sebagainya. Waktu untuk upload post ini diusahakan di waktu-waktu prime time ya, misalkan dari jam 3 hingga 4 sore atau 8 malam sampai dengan 8 pagi. Nah, demikian pembahasan pada perkuliahan kita kali ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.